Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari kader Golkar demo minta Kejaksaan Agung tangkap Erlangga Hartarto. Mengingat sudah masuk situasi politik terkait pemilihan presiden tahun 2024, di mana Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinasi timbul masalah di intern Partai Golkar agar Erlangga Hartarto menarik diri untuk diganti dengan kader Golkar yang lebih berkualitas. Alasan kader Golkar mengganti Erlangga Hartarto karena kinerjanya tidak baik serta elektabilitasnya terlalu rendah, hanya 0,5% yang tidak sampai 1%. Ditambah lagi berurusan soal perkara korupsi atas ekspor minyak goreng yang sedang diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi, yang kemungkinan besar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau ditetapkan sebagai tersangka. Mengingat Erlangga Hartarto tidak mau mundur selaku Ketua Umum Partai Golkar, sejumlah atau ratusan kader Golkar melakukan demo di depan gedung Kejaksaan Agung minta agar Erlangga Hartarto ditangkap karena besar dugaan melakukan korupsi atas ekspor minyak goreng ke luar negeri. Sebab bila Erlangga Hartarto dijadikan tersangka lalu ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung, tidak bisa memegang jabatan Ketua Golkar lagi, serta jabatan menterinya juga akan dicopot pemerintah. Sebelum lewat waktunya untuk ikut bergabung dengan partai politik lain, baik sebagai wakil presiden dan penyusun anggota legislatif, agar jelas posisi status Erlangga Hartarto. Bila sudah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, maka dapat segera dilakukan munaslup mencari pengganti Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Harapan saya, Erlangga Hartarto jangan mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, dilepaskan saja dengan legowo, karena posisinya sudah sangat rapuh, di mana elektabilitasnya sangat rendah, tidak sampai 1%, ditambah lagi berurusan dengan Kejaksaan Agung atas kasus korupsi terkait ekspor minyak goreng ke luar negeri. Sebaiknya Erlangga Hartarto mengundurkan diri saja sebagai Ketua Umum Partai Golkar, lebih terhormat daripada setelah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka nama baiknya di lingkungan Partai Golkar sangat jelek. Mengingat sudah masuk situasi politik terkait pemilihan presiden tahun 2024, di mana Erlangga Hartarto selalu Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinasi timbul masalah di intern Partai Golkar, agar Erlangga Hartarto menarik diri untuk diganti dengan kader Golkar yang lebih berkualitas. Alasan kader Golkar mengganti Erlangga Hartarto karena kinerjanya tidak baik serta elektabilitasnya terlalu rendah, hanya 0,5% yang tidak sampai 1%, ditambah lagi berurusan soal perkara korupsi atas ekspor minyak goreng yang sedang diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi, yang kemungkinan besar dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau ditetapkan sebagai tersangka. Mengingat Erlangga Hartarto tidak mau mundur selaku Ketua Umum Partai Golkar, sejumlah atau ratusan kader Golkar melakukan demo di depan gedung Kejaksaan Agung minta agar Erlangga Hartarto ditangkap karena besar dugaan melakukan korupsi atas ekspor minyak goreng ke luar negeri. Sebab bila Erlangga Hartarto dijadikan tersangka lalu ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung, tidak bisa lagi mengikuti memegang jabatan selaku Ketua Umum Partai Golkar lagi, serta jabatan menterinya juga akan dicopot pemerintah. Sebelum lewat waktunya untuk ikut bergabung dengan partai politik lainnya, baik sebagai wakil presiden dan penyusun anggota legislatif, agar jelas posisi status Erlangga Hartarto. Bila sudah ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka, maka dapat segera dilakukan munaslup
mencari pengganti Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Sekian dan terima kasih.